Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Mar di Internet Series. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik tentang urtikaria. Dalam topik ini akan saya sampaikan mengenai definisi, klasifikasi, diagnosis banding, tata laksana, komplikasi, dan prognosis dari urtikaria. Secara definisi, urtikaria adalah kelainan terbatas pada superficial dermis berbentuk bentol. Pucat pada bagian tengahnya dapat terjadi di bagian permukaan kulit manapun, utamanya ekstremitas dan wajah. Berbatas tegas dan dikelilingi daerah erythematosus. Pada urtikaria, yang menonjol adalah keluhan gatal. Sementara puncaknya 3 sampai dengan 6 jam, kemudian menghilang dalam 24 jam. Disusul dengan lesi yang berangsur menghilang. Urtikaria dibagi menjadi 2. Akut artinya berlangsung kurang dari 6 minggu dan kronis yang berlangsung lebih dari 6 minggu. Klasifikasi dari urtikaria ada beberapa. Di antaranya adalah 1. IgE dependent, artinya sensitivitas terhadap alergen seperti tungau, debu rumah, serbuk sari, makanan, obat, jamur, udara, bulu binatang, ataupun fenom hymenoptera. Yang kedua, fisik. Ini terpengaruh dengan dermografisme, cuaca dingin, cahaya, kolinergik, getaran, berhubungan juga dengan kegiatan olahraga. Yang ketiga, autoimun. Yang keempat, perantaraan bradikinin. Ini ada 3 macam, yaitu angioödem herediter. Ini berkaitan dengan defisiensi inhibitor C1 atau 0 atau tipe 1 dan disfungsional atau tipe 2. Kemudian angioödem didapat. Ini berkaitan dengan defisiensi inhibitor C1, anti-idiotipe dan anti-C1 inhibitor. Dan angiotensin converting enzyme atau ACE inhibitor. Kemudian klasifikasi terkait dengan perantara komplement. Ini macamnya ada vaskulitis nekrotikan, serum sickness, dan reaksi produk darah. Ada juga klasifikasi non-imunologis. Di antaranya zat pelepas langsung sel mas, misalnya opiat, antibiotik, kuret, D-tubokurarin, dan media radiokontras. Ada juga berkaitan dengan zat pengubah metabolisme asam arakidonat seperti preparat aspirin, NSAID, iodiaz, dan benzoat. Dan klasifikasi yang terakhir yaitu idiopatik. Dasar diagnosis dari urtikaria meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Dari anamnesis kita tanyakan terkait dengan onset dan lama keluhan. Apakah berulang atau yang pertama kali? Kemudian ditanyakan juga terkait dengan faktor pencetus, misalnya zat farmakologi seperti antibiotik, analgetik, antikonvulsan, cairan infus, atau imunisasi. Kemudian makanan, bahan pengawet, bahan kimia tertentu, misalnya yang disebut sebagai kontak urtikaria. Kemudian rangsang tekanan atau pressure urtikaria, rangsang fisik atau physical urtikaria, kemudian suasana dingin, kemudian cahaya, ataupun berkaitan dengan trauma yang ringan.
Juga tanyakan terkait dengan faktor yang memperberat, seperti adanya stres, suhu panas, atau paparan minuman beralkohol. Kemudian tanyakan juga dengan riwayat infeksi, utamanya infeksi virus, seperti rubella, ispa, dan hepatitis. Dasar diagnosis yang kedua yaitu dari pemeriksaan fisik, evaluasi bentuk, distribusi, dan aktivitas lesi urtikaria. Deteksi juga adanya angioidim profunda dermis dan jaringan subkutan, keterlibatan mukosa atau submukosa, memar, keterlibatan jaringan ikat, dan idem kulit yang luas. Juga evaluasi gangguan sistemik atau metabolik, deteksi tiroid, ikterus, dan artritis. Kita akan curiga urtikaria vaskulitis apabila urtikaria ditungkai saja dan tidak hilang dalam 24 jam. Dasar diagnosis yang ketiga yaitu dari pemeriksaan penunjang. Lakukan pemeriksaan dasar yaitu darah parifir lengkap, urin lengkap, fungsi hati, dan fungsi ginjal. Dan periksa imunoglobulin E atau B dan lakukan tes alergi. Ada beberapa diagnosis banding terkait dengan urtikaria ini, diantaranya adalah mastositosis atau urtikaria pigmentosa, mastositosis sistemik, vaskulitis kulit atau cutaneous vasculitis, episodic angioidim atau associated with eosinophilia, angioidim herediter, urtikaria papular, dermatitis atopik atau erythema multiformis, dan pemphigoid bullosa. Tata laksana untuk urtikaria yaitu bersifat paliatif, edukatif untuk mengurangi gejala, serta yang paling penting adalah menghindari faktor pencetusnya. Urtikaria akut akan sembuh sendiri dan memberikan respon yang baik dengan pemberian antihistamin generasi pertama. Komplikasi yang mungkin terjadi pada urtikaria adalah terjadinya sumbatan jalan napas akibat angioidim akut pada faring atau laring, kemudian gangguan tidur dan aktivitas sehari-hari. Untuk prognosis dari urtikaria belum pasti. 15 sampai dengan 23% pernah mengalami urtikaria, mayoritas menjadi kronik dan sering kambuh. 25% sering mengalami angioidim dan wanita lebih berisiko dibandingkan laki-laki.